Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kita briefingnya hanya lewat video karena ulun tahu bahwa sangat sulit mengumpulkan orang-orangnya. Sparring saja sangat sulit, latihan saja banyak yang kada turun. Habis itu ulun harap briefing ini kawan menjadikan kita satu persepsi, karena lawan bukan pemain profesional, kita pun bukan pemain profesional. Tapi jika kita bersikap profesional, sedikit bersikap lebih profesional, ulun yakin hasilnya akan berbeda. Kita mulai saja langsung ke briefing yang pertama. Briefing yang pertama adalah pada saat bola di tangan lawan atau bola di pertahanan, atau bola berada di tangan lawan, atau kita posisi tidak memegang bola, atau bola itu dipegang oleh lawan. Jadi seperti halnya yang pernah ulun kirimkan kepada Buan Pian, ini adalah gambar di mana hijau itu B1, kuning B2, dan merah adalah B3. Itu adalah pembagian zona terhadap lapangan. Itu gunanya adalah supaya kalian bisa pulang ke pos zona masing-masing. Nah, yang pertama kita ada di zona hijau. Jadi bentuk pertahanan kita saat bola di tangan lawan harus selalu seperti ini. Ulun ingin harus selalu seperti ini. Ini adalah posisi B1 atau natural posisi. Ini adalah kodenya B1. Artinya penyerang tidak boleh mengambil bola melewati garis dari pertahanan kita. Artinya ketika bola masuk ke dalam sini, penyerang atau gelandang ini akan maju, maka penyerang akan mengcover. Atau penyerangnya datang, maka gelandangnya akan mengcover. Jadi yang ini bola, yang mengejar bola itu namanya adalah pressure, seorang pressure, dan yang menutupi adalah seorang cover. Kita contoh saja, ini kiper. Ketika bola berada di sini dan penyerang melakukan pressure, maka pemain lain akan memberikan cover. Ini cover, ini pressure. Ini adalah balance. Ini juga cover. Takutnya kalau dia memindahkan bola ke sini, sudah ada orang yang cover. Kalau dia menggiring bola ke sini, sudah ada mengcover. Ketika dia menggiring bola ke sini, maka yang cover akan menjadi pressure, dan yang pressure akan menutupi menjadi cover. Seperti itu. Jadi pertahankan bentuk dari bertahan kita. Tolong pertahankan bentuk dari pertahanan kita. Misalkan lawan memainkan bola di areanya, lawan hitam, ini bola berada di sini. Misal si penyerang akan memberikan pressure, maka
yang lain akan memberikan cover. Oke, ketika dia berpindah ke sini, ini memberikan pressure, maka penyerang akan turun untuk memberikan cover dan bentuknya akan seperti ini. Oke, kenapa harus seperti itu? Karena agar 3 orang pemain bertahan ini posisinya tidak hancur. Jika posisi pemain bertahan ini hancur, maka pertahanan kita akan obrak-abrik. Saya meyakini akan terjadi gol. Jadi pertahankan bentuk pressure, cover, balance. Pertahankan seperti itu. Ketika saya menginstruksikan B1, artinya kalian harus berada di zona B1. Harus berada di zona B1. Harus berada di zona B1, di mana kalian tidak boleh mempresur lawan sampai ke depan sini. Tidak boleh. Tapi jika kita sudah membaca pertandingan, kesempatan berada banyak pada kita, mentalitas atau permainan sudah berada di tangan kita, kita akan menaikkan menjadi B2. Apa artinya? Artinya back kita yang bertahan di tempat kita itu akan menaikkan posisinya ke zona kuning. Ke zona kuning. Anggap seperti ini. Jadi kita memberikan pressure sampai ke titik sepertiga dari lapangan. Sepertiga dari lapangan. Ini adalah gawang. Sampai ke situ. Tapi ini pemain bertahan mengikuti naik ke zona kuning. Ini B2. Jika ulun menginstruksikan B3, artinya kita melakukan pressing kuat. Pressing kuat sampai ke lini pertahanan lawan. Jadi back akan sampai di sini. Pressure kalian sampai ke area pertahanan lawan. Baik seperti itu atau seperti ini. Ketika bola berada di sini misalnya. Jadi seperti itu. Jadi mengikuti. Kesalahan yang sangat sering terjadi dulu waktu kita bermain karena kita tidak terorganisir dengan baik adalah terjadinya ruang. Kenapa terjadinya ruang? Karena back kita berada di zona hijau, sedangkan para pemain yang berada di lini tengah dan di lini penyerang itu terpecah saat bola dikuasai lawan. Jadi ada yang mempresur sampai ke sini dan gelandangnya ikut juga mempresur sampai ke sini. Inilah zona yang hilang, lost zone. Ketika musuh bisa mengalirkan bola ke area tengah, maka pemain bertahan ini otomatis barisannya akan rusak.
Karena salah satu dari pemain ini akan menjadi pressure, entah si ini atau si ini menjadi pressure, dan satu akan menjadi cover. Ini berpeluang memberikan kekosongan di area yang ditinggalkan, pos-pos yang ditinggalkan. Kalau ulun bilangnya pos, ini pos, ini pos, ini pos. Ketika hilang, maka lawan akan cepat menyusup, bisa menyusup. Tapi kalau kalian tetap rapat, kalian tetap rapat, tidak ada ruang sedikit pun bagi lawan untuk masuk ke area pertahanan. Seperti itu. Yang pertama, pertahankan bentuk. Yang kedua adalah ikuti instruksinya B1 atau B2 atau B3. Oke, seperti itu. Saya harap kalian mengerti dan memahaminya. Yang penting pertahankan bentuk, ikuti instruksinya B1, B2, B3. Maka tidak akan tercipta ruangan kosong. Sekarang kita sudah sampai situ, kita lanjut ke situasional. Misal kita sedang melakukan serangan. Ketika kita melakukan serangan, maka bentuk dari formasi kita akan berubah. Jadi ada dua back yang akan bertahan. Yang awalnya adalah 3, ketika bola di tangan lawan menjadi 2 back saja. Kemana satunya? Salah satunya back pertama, anggap back pertama ini tadi, kedua dan ketiga akan memberikan support ke area sentral. Seperti malam saat Antu itu bermain, Pulah sangat bagus memberikan support ke tengah, menjadi gelandang bertahan atau pembagi bola. Jadi nanti bentuknya adalah ketika kita menyerang, maka bentuk formasinya seperti ini. Atau dia akan menjadi seperti ini. Situasional saja. 2 1 1 2 atau 2 3 1. Kenapa? Karena dengan 3 orang kita sulit untuk membobol gawang lawan. Oke. Semisalkan pemain kita mendapatkan operan bola dan terjadi mistake atau kesalahan, sedangkan gelandang-gelandang kita sudah mensupport untuk maju. Katakanlah through pass atau bola terobosan, baik dari back yang menjadi gelandang tadi atau dari back yang memberikan kesempatan through pass dan gagal, maka 2 orang yang terjebak, 2 orang ini kan sudah naik ke arah sini.
karena dia ingin mensupport. Anggaplah dia ingin mensupport. Gagal di sini, gagal, maka ini akan menghadang duluan kalau dia menggiring bola ke tengah atau dia mengoper ke temannya. Dia menggiring ataupun mengoper ke temannya bola, ini back akan menghadang. Dan saya sangat meminta dua orang ini untuk segera balik tanpa terfokus untuk langsung menyerang orang yang memegang bola. Jadi balik saja, tidak perlu kau pikirkan ini. Yang mikirkan ini adalah gelandang kita yang ada di sini yang akan menghadapinya. Kalian fokus balik saja ke zona kalian. Dan orang yang ini pasti terlambat. Ketika dia bangun, dia juga segera balik ke zonanya atau posnya. Setelah dia segera balik, jika lawan kita mendelay atau dia ingin membuilding atau membangun serangan lagi, temponya terlambat, maka kita akan balik ke posisi bertahan seperti yang dari awal. Karena bola sudah di tangan lawan. Ketika bola berada di tangan kita kembali, maka formasi akan berubah lagi menjadi 2-1-2-1 atau 2-1-1-2. Itu adalah bab kita dalam bertahan atau bola dikuasai lawan. Saya sangat memohon agar gelandang dan penyerang itu ketika satu orang gagal, keduanya jangan berpikir langsung mengambil bola, langsung saja balik ke rumah. Biarkan orang yang dekat ini yang akan menghadang. Jika serangan lawan atau kita gagal di sini, lawan sudah terlanjur berada banyak lebih dari back kita, anggap saja ada 3 orang, maka diharapkan yang bertugas menghadapi lawan yang memegang bola ini melakukan pelanggaran. Tapi jangan melakukan pelanggaran yang berakibat fatal atau kartu merah. Itu saja. Tolong support untuk bertahannya, jangan langsung mengambil ketujuh bolanya, pulang saja. Ketika gagal 1 orang, maka 2 orang langsung pulang. Ketika gagal di sini, 2 orang ini langsung pulang, langsung menerapkan pressure dan cover bentuk dari pertahanan. Oke, 20 menit saya kira cukup untuk bola dipegang oleh lawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua adalah posisi saat kita memegang bola. Kalian ingat warna ini? Biru adalah sentral, kuning adalah mid dari sentral, merah adalah white. Jadi bagaimana kalian bisa bermain melebar atau kalian akan menuju titik sentral untuk kita menyerang. Jadi dari mana kita akan menyerang, itu instruksinya adalah
C dan W. Kodenya adalah C dan W. Ketika saya bilang C, maka kita akan menyerang dari titik tengah. Artinya kita hanya menyerang dari titik kuning, biru, kuning. Artinya ketika kita menguasai bola, pemain berada berdekatan di tengah dan lupakan zona ini. Jangan di zona ini. Artinya kita menyerang dari sentral. Bagaimanapun cara kalian menyerang, baik itu kalian melakukan 1-2 passing, wall pass passing, atau truk pass passing, kalian harus berada di zona biru dan kuning. Inilah sasaran kita. Jadi ini kita lupakan. Kita akan menyerang dari titik sentral ketika kita melihat kelemahan lawan ada di sentral. Yang kedua, kita akan bermain wide. Wide atau kode W. Wide artinya kita akan bermain melebar. Wide itu melebar. Maka kita memainkan zona merah. Kita akan menyerang lawan dari zona sayap. Oke, baik sayap kanan ataupun sayap kiri. Kita lihat kelemahannya dari mana, titik lemah mereka kanan atau kiri. Jika kita mendapatkan bola, sub kita untuk menyerangkan seperti ini bentuknya, maka sayapnya akan melebar. Sayapnya akan melebar. Ini akan menjadi gelandang, penyerang juga akan menjadi sentral. Ketika bola kita alirkan ke arah sebelah sini atau sebelah kanan, maka penyerang dan gelandang akan mendekat. Setelah memberikan passing akan mendekat. Dan pemain yang berada di titik sini tadi, tolong bergerak ke zona sentral. Ulun sudah membuat zona sentral. Ini adalah zona sentral. Masuklah ke zona sentral. Ada 4 zona sentral. Ini adalah zona-zona sentral atau zona midfielder. Masuk ke dalam zona midfielder. Sebaliknya, saat mereka melebar, bola dialirkan ke sebelah kiri, maka juga akan seperti itu. Penyerang akan mendekati ke zona sentral satunya. Gelandang ini juga akan memasuki zona sentral satunya. Sedangkan wing yang ada di sini akan memasuki zona sentral yang sebelah sini. Lupakan area sentral sini. Seperti itu. Itu adalah 2 variasi kita menyerang dari tengah dan
dari samping. Jadi kodenya hanya C dan W. C dan W. C artinya sentral, W artinya wide atau melebar. Hanya itu saja. Oke, semoga dimengerti. Sekarang selanjutnya kita akan bicara situasional lagi. Sekarang kita bicara situasional saat kita menyerang. Sering terjadi bahwa wing dari kita terkurung di area kotak ini. Wing kita pegang bola di sini. Pegang bola di sini. Ada back lawan yang akan menutupi di sini. Biasanya seperti ini. Maka ini kan ada dua, ada satu di sini, ada penyerang satu di sini biasanya, dan biasanya terpencar ke sini. Ketika hal ini terjadi, si penyerang lihat situasionalnya. Ketika dia bisa melewati ini, dianggap bisa karena satu orang penyerang stay tetap di sini. Tapi ketika dua orang yang mengapitnya, dua orang back yang mengapitnya, tolong wing ini jangan memaksakan untuk melewati. Atau jika dia mempunyai cover, jangan memaksa melewati, kecuali situasionalnya bisa melewati dan itu kosong. Misalnya serangan balik itu kosong, lewatilah, coba lewati, tidak apa-apa. Ketika tidak bisa melewati, maka ini wingback, ini kan sebenarnya wingback yang akan menjadi gelandang. Ini wingback akan maju ke area sini untuk meminta bola, dan penyerang akan ke area sini agar dia bisa membalikan bola dan kita bisa bermain kecil lagi. Orang yang ada di sini menutupi posisi wing yang akan maju. Yang ini menutupi ke sini karena ini meminta bola untuk temannya. Kalian bisa back pass saja. Kalau dia terlalu rapat, back pass saja lagi ke belakang. Kita building dari awal. Back pass ke sini, kalau tidak memungkinkan back pass saja. Kalau terjadi pressure yang sangat ketat atau kuat, wing ini bisa melakukan tusukan ke dalam, maka ulun sarankan kalau situasionalnya sangat sulit, syuting langsung ke gawang. Seperti itu. Situasional yang sering terjadi itu seperti ini. Situasional lain adalah ketika kita berhasil masuk dari sayap, pemain kita berhasil masuk dari sayap, maka ini kan ada back kita nih, ada gelandang kita. Yang penyerang ini nanti kan berada di posisi sentral sini nih. Ini kalian yakin bahwa dia akan melewati ini, melewati satu orang penyakit ini. Di sini pasti ada back.
Di sini bisa ada bisa tidak. Kenapa bisa ada bisa tidak? Kalaupun dia ada pasti dia merapat ke sini. Insya Allah merapat sini. Nah, penyerang ini tolong tarik ke belakang. Tarik ke belakang sedikit. Anggap saja sampai sini. Ini bisa melewati, ini yang akan maju ke tiang 2. Ini akan meminta bola sebagai gelandang. Maka kalian bisa memilih back pass ke penyerang yang awalnya dari sini pindah ke sini, atau melakukan crossing ke gelandang yang maju menjadi penyerang. Seperti itu situasinya. Begitu juga sebaliknya. Oke. Jadi kita sudah tahu bahwa ada orang yang menunggu untuk di back pass ketika winger ini bisa melewati ini, melewati back ini. Penyerang ini dia akan mundur untuk meminta back pass, dan yang satunya akan menyerang ke tiang jauh atau masuk ke zona tengah. Yang melewati ini terserah mau back pass, mau dia ke sini, tergantung situasinya. Yang mana lebih menguntungkan? Kalian harus berpikir cepat. Pada situasi dalam permainan itu berpikir kita tuh sangat spontan. Tapi psikologis sangat memainkan. Jika kalian psikologisnya tenang, maka kalian akan bisa melihat teman dan kalian sudah terorganisir dengan baik. Saya harap seperti itu. Oke, ketika bola dikuasai lawan lagi, ingat, ketika satu orang dari kita yang paling harus diingat, ini gagal, bentuk kita seperti ini, ada orang di sini, kita sudah terjebak, ini gagal, tolong dua orang ini langsung balik. Jangan langsung menyerang orang yang diopernya bola. Walaupun dia dribble ke sini, kalian pikir balik saja, tidak perlu mengejar ini. Yang mengejar ini adalah urusan 3 orang ini. 2 orang ini harus segera balik ke posnya. Nanti kalau dia terkejar pasti terjadi delay, yang ini akan juga secepatnya turun, maka bentuk lagi formasi bertahan kita, subnya seperti ini atau seperti ini. Pressure, cover, ini juga cover juga, artinya cover, balance. Jikapun pemain ini dilewati dari sayap, maka si ini akan menjadi seorang pressure, karena dia akan menghadapi pemain yang memegang bola di sini. Dia akan menjadi pressure. Ini akan menjadi cover. Ini tolong bantu. Kalau situasinya ini dekat, tolong dia jadi cover ke sini. Dan ini bisa mengcover lagi di sini. Tapi jika ini terlalu jauh, maka ini akan mengcover di sini. Karena back kita dari sini sudah di cover. Maka salah satu dari gelandang kita yang ada di sini
masuk, jangan berpikir panjang untuk bermain sebagai libero siapapun, karena libero kita sudah menjadi cover di sayap. Oke, cukup sekian. Terima kasih, semoga bisa dijalankan dengan baik apa yang sudah ulun buat, apa yang sudah ulun luangkan waktu untuk membuat ini, memikirkan ini semua, menganalisa, mengingat-ingat pertandingan yang dulu-dulu, menjadikan pelajaran agar kita lebih baik. Semuanya ulun lakukan demi tim. Jadi mohon maaf jika selama ini saya bersikap sedikit arogan. Kenapa? Karena saya ingin pemain itu mementingkan tim. Dan ingat, pemain tidak boleh lebih besar dari timnya, walaupun dia adalah seorang bintang di dalam timnya. Tidak ada pemain yang lebih besar. Kalau kalian mencetak gol, semuanya ikut berjasa. Kalau kalian mengangkat trofi, semuanya ikut berjasa. Baik kiper, baik yang ada di bench, semuanya akan berjasa. Kalau kalian cedera, siapa yang akan menggantikan? Orang-orang yang di bench. Kalau kalian kelelahan, orang-orang yang di bench. Pemain tanpa kiper akan mudah dibobol. Bermainlah secara tim, kompaklah secara tim. Saya ingin sekali tim ini punya daya juang yang tinggi, punya endurance atau ketahanan yang kuat. Habis itu tim ini bersifat kompak atau tim, karena kita berada di grup yang benar-benar berat. Makanya ulun ingin sekali kalian membuktikan bahwa kalian itu pantas berada di tim ini. Dari sekian banyak orang yang suka bermain bola di rumah sakit, kenapa ulun pilih ke-17 pemain ini? Karena ulun anggap Bebu Hanpian adalah orang yang kompeten dalam suatu kompetisi. Ulun saja percaya terhadap Bebu Hanpian. Bu Hanpian kenapa harus tidak percaya dengan diri sendiri? Ingat, saat berdoa tundukkan kepala, tadahkan tangan. Saat kalian memasuki lapangan, angkat dagu kalian. Kalian harus sudah siap bermental sebagai pemain yang walaupun bukan pemain profesional, tapi bersifat pemain yang bisa melakukan permainan seperti profesional football player. Ulun sangat berharap dengan Bebu Hanpian. Kita harap kita bisa maksimal, kita lolos dari lubang jarum, kita menjadi kuda hitam, kita bisa tembus semifinal, baru kita tatap trofi. Semangat, berjuang. Tidak ada lagi kata-kata demam panggung, karena kalian sudah berlatih, kalian sudah berlatih, kalian sudah terkonsep, kalian sudah mempraktekannya, kalian punya skill. Tidak ada lagi alasan demam panggung. Demam panggung. Tidak ada alasan lagi. Begitu kalian memasuki lapangan, kalian harus percaya diri kalian mampu. Lakukan ini semua, insya Allah kita akan memberikan yang berbeda. Ulun harap tim kita bisa memberikan kemenangan dan bisa menghibur penonton dengan permainan yang apik. Perbaiki passing, perbaiki kontrol,
kontrol diri, tetap jalankan instruksinya. Insya Allah kita akan berada di jalur yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap kalian mau menonton video ini sampai habis dan kalian memahaminya.